Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 1 ingin menjelaskan tentang mengukur tingkat keselarasan TI berdasarkan perspektif keuangan menggunakan framework COVID 4.1. Pada saya sendiri, Akbar Muzaki, Ahmad Farijal, Setia Febriansyah, Pilardi Gunawan, dan Zeldan Risnandia Pradipta. Pendahuluan latar belakang. Sebagian besar perusahaan kecil maupun besar memandang bahwa penggunaan TI teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis menjadi sesuatu yang penting. TI bukanlah hal baru dalam dunia bisnis karena dalam beberapa dekade terakhir ini TI telah menjadi pendukung dalam proses bisnis perusahaan pada awal pemanfaatannya. TI hanya dimanfaatkan untuk proses perhitungan, tetapi seiring berkembangnya teknologi dari desakan untuk meningkatkan proses bisnis perusahaan, maka TI saat ini digunakan untuk mendukung berbagai proses bisnis. 1.2 Rumusan masalah. Rumusan masalah 1. Bagaimana mengukur tingkat keselarasan teknologi informasi berdasarkan perspektif keuangan menggunakan framework COVID 4.1 di PT Best Finance Surabaya. Bagaimana mengubah hasil audit sampai dengan menghasilkan kertas kerja audit. Nilai maturity level yang digambarkan dengan jaring laba-laba dan rekomendasi. Bagaimana membuat rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan di PT Best Finance Surabaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farijal. 1.3 Batasan masalah. 1. Kerangka kerja atau framework yang digunakan adalah COVID 4.1. 2. Tujuan bisnis dari PT Best Finance berdasarkan financial perspektif yang didapat dari hasil pemetaan dari business goal, yaitu meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan. 3. Tujuan teknologi informasi IT goal adalah nomor 2. Respon terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai dengan arahan direksi. Dan 8. Penentuan kejelasan mengenai risiko dari dampak bisnis terhadap sasaran dan sumber daya teknologi informasi. 4. Proses teknologi informasi yang akan diaudit adalah PO1, PO4, PO9, PO10, MI1, dan MI4. Next. 1.4 Tujuan. 1. Untuk mengenalkan audit menggunakan COVID 4.1. 2. Untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan dan menghasilkan kinerja yang efisien dan efektif, serta mencegah atau meminimalisir adanya risiko terhadap pengguna TI. Selanjutnya dibacakan oleh Setia Febriansyah. 1.5 Manfaat. 1. Manajemen dapat terbantu dalam proses penyeimbang resiko dan pengendalian investasi dalam lingkungan IT yang tidak dapat diprediksi. 2. Mahasiswa dapat memperoleh dukungan dalam opini yang dihasilkan dan atau untuk memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. 3. Dapat memberikan referensi bagi para peneliti yang ingin memahami konsep COVID. 4. Serta pemahaman terhadap IT government dengan acuan COVID 4.1. Next. Landasan teori. Sistem informasi adalah pengaturan orang atau proses dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Dikutip dari Scott 1995-69, Indrajit 2002, strip 3 dan karya 2004. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pilardi Gunawan. 2.2 Audit sistem informasi. Menurut Ron Weber,
Audit sistem dan teknologi informasi merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti atau evidence untuk menentukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset dan teknologi informasi yang ada telah memelihara integritas data sehingga keduanya dapat diarahkan pada pencapaian tujuan bisnis secara efektif dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Sayana 2002 dalam Sarno 2009.228. Dengan demikian, aktivitas audit perlu dilakukan untuk mengukur dan memastikan kesesuaian pengelolaan baik sistem maupun teknologi informasi dengan ketetapan dan standar yang berlaku pada suatu organisasi, sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan lebih terarah dalam kerangka perbaikan berkelanjutan. Sarno 2009.27. Next. 2.3 Balance Scorecard. Balance Scorecard didefinisikan sebagai suatu alat manajemen kinerja atau performance management tool yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Menurut Sarno 2009.28, Balance Scorecard merupakan kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara faktor keuangan dan non-keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta kondisi internal maupun eksternal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zeldan. 2.4 Control Objective for Information and Related Technologies 4.1. Menurut Campbell 2005, COBIT merupakan suatu cara untuk menerapkan IT governance. COBIT berupa kerangka kerja yang harus digunakan oleh suatu organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya untuk membentuk suatu standar yang umum berupa panduan pada lingkungan yang lebih spesifik. Secara terstruktur, COBIT terdiri dari seperangkat kontrol objektif untuk bidang teknologi informasi, dirancang untuk memungkinkan tahapan bagi audit. COBIT merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan yang mengarahkan pada IT governance yang membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user untuk menjembatani pemisah atau gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan. Permasalahan teknis COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute atau ITGI yang merupakan bagian dari Information System Audit and Control Association atau ISACA. Next. 4.3 Pelaksanaan uji kepatutan dan perhitungan nilai maturity level. Hasil uji kepatutan berdasarkan wawancara dengan audit, maka diperoleh tingkat kematangan untuk masing-masing proses TI. Maka selanjutnya nilai tersebut dapat dipresentasikan ke dalam jaring laba-laba. Penutup 5.1 Kesimpulan. 1. Pengukuran keselarasan tujuan teknologi informasi dan tujuan bisnis berdasarkan perspektif keuangan di PT Best Finance Surabaya menggunakan standar COBIT 4.1 melalui pelaksanaan audit teknologi informasi yang melibatkan satu tujuan bisnis atau dua tujuan teknologi informasi yang mencakup 6 proses teknologi informasi meliputi PO1, PO4, PO9, PO10, ME1, dan ME4. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.